Selamat datang di channel saya. Dalam video berikut ini, saya akan menyampaikan materi pengantar manajemen. Mari kita lihat materinya. Nah, pengantar manajemen. Manajemen berasal dari kata dasar tumanage yang artinya mengatur, mengurus, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Nah, mengatur itu berarti bisa mengatur diri Anda mulai dari bangun tidur sampai pulang kuliah, atau ketika Anda sudah bekerja, mengatur organisasi Anda sebagai manajer, mengatur organisasi, mengatur orang-orang, mengatur tata letak, dan yang lain-lain. Nah, begitu juga mengurus. Mengurus juga bisa dikatakan mengurus diri Anda, mengurus orang lain, melaksanakan perintah dari top manajemen, ya, atau melaksanakan manajemen itu sendiri, mengelola, yaitu bisa mengelola keuangan Anda sendiri, mengelola keuangan organisasi sendiri, dan yang terakhir adalah memperlakukan. Memperlakukan ini teman sejawat kita, teman kuliah kita, atau orang-orang yang dewasa di atas kita. Nah, ini memperlakukan manusia ini dengan baik sama diri kita sendiri, seperti itu. Baik itu individu kita, baik itu dalam organisasi. Nah, kita melihat selanjutnya. Manajemen itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai proses, manajemen sebagai seni. Mari kita lihat satu persatu. Nah, manajemen sebagai ilmu yang berhubungan erat dengan bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, matematika, operasional, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat, ini manajemen selalu berhubungan dengan bidang-bidang. Nah, di dalam sebuah organisasi itu pasti ada bidang atau bagian promosi, bagian sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian operasional, dan yang lain-lain. Nah, itu merupakan bidang-bidang, sedangkan ilmu ini yang sementara berlangsung ini, ya, ini berarti Anda perlu mendapatkan ilmu supaya Anda pintar, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, ilmu merupakan sesuatu yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, contoh di era pandemi seperti ini, apabila organisasi bisnis itu harusnya menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Artinya bahwa organisasi yang dia bisa menyesuaikan dengan kondisi pandemi seperti ini, dia akan berhasil dan dia akan bertahan hidup. Dan bagi organisasi yang tidak menyesuaikan diri, maka dia akan mati, seperti itu. Jadi Anda ini membutuhkan ilmu supaya ketika melakukan kreativitas itu Anda bisa berhasil. Kalau Anda tidak membutuhkan ilmu atau edukasi kepada Anda tidak akan tahu. Jadi ilmu itu penting bagi individu Anda maupun setiap orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Nah, kita melangkah berikutnya. Manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai proses ini meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Nah, di dalam sebuah organisasi perencanaan ini sangat penting. Ketika mereka biasanya merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan jangka pendek, itu bisa dibuat dalam perencanaan. Nah, pengorganisasian ini adalah dibentuk kelompok-kelompok kecil, dan setelah itu delegasi kewenangan untuk siapa yang bertanggung jawab terhadap pemasaran, siapa yang bertanggung jawab terhadap keuangan, siapa yang bertanggung jawab terhadap operasional, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap SDM. Nah, ini perlu dilakukan. Setelah itu manajer mengarahkan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya itu. Setelah mengarahkan sesuai dengan
tupoksinya masing-masing, dan setelah itu adalah controlling atau pengawasan. Nah, ini perlu dilakukan ketika waktu yang ditetapkan, dan apabila lebih dari waktu itu berarti ini pengawasan perlu dilakukan. Ini kenapa sampai belum selesai? Nah, ini perlu dilakukan ya, seperti itu. Nah, contoh proses pemecahan masalah atau langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi masalah, penetapan tujuan, pembuatan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pendelegasian, pengkomunikasian, dan penilaian. Itu tadi saya sudah jelaskan bahwa langkah-langkah ini atau proses ini sangat penting, dan ini adalah contoh bagaimana kita identifikasi kebutuhan organisasi kita, terus kita menetapkan tujuan, kira-kira ada berapa pemilihan yang kita pilih yang paling efektif dan efisien. Kalau kita berbicara manajemen efisien dan efektif, yaitu tidak waktu tepat dan tidak membuat buang-buang anggaran, seperti itu. Nah, ini identifikasi, penetapan tujuan, pembuatan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pendelegasian, pengkomunikasian, dan penilaian. Nah, ini semua tadi Bapak sudah katakan bahwa ini sangat penting dilakukan oleh sebuah organisasi. Gitu. Jadi, mulai dari perencanaan kita sudah menetapkan, mungkin jangka pendek ini misalnya kita mempunyai target penjualan misalnya 60 ton. Tetapi apabila dalam perjalanan atau proses tidak memenuhi itu, berarti ada masalah. Nah, ini menjadi penilaian buat kita. Nah, seperti itu. Ya, kita melangkah berikutnya. Yang ketiga adalah manajemen bisa dikatakan seni. Nah, contoh, keindahan dalam mengelola sumber daya. Selain itu, keindahan dalam kepemimpinan memerlukan karisma, stabilitas, emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antara manusia. Semua itu ditentukan oleh bakat seseorang dan tidak dapat dipelajari. Artinya bahwa manajemen itu seni ketika dia mempunyai karisma dan dia bagaimana cara dia menjalin hubungan yang baik antara manusia dengan dirinya. Saya berpikir bahwa organisasi itu akan menjadi seni tersendiri. Jadi bukan saja kepada sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia juga merupakan seni. Contoh yang kedua lagi, misalnya begini. Seorang sepak bola, Messi, dia merupakan seniman sepak bola. Coba Anda lihat, dia bisa meliuk-liuk lewat lawan-lawannya seperti itu. Itu adalah kemampuan dia seperti itu. Nah, di sini juga kepemimpinan memerlukan karisma. Karisma itu sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang lain. Dia mempunyai stabilitas emosi. Jadi ketika ada yang ini provokasi tentang ini, dia tidak emosi, tapi bagaimana dia menyikapi itu dengan dingin, karena dia merupakan seorang pimpinan dan dia mempunyai kewibawaan dan kejujuran. Ya, kejujuran itu penting bagi setiap kepemimpinan. Nah, kemampuan menjalin hubungan antara manusia ini juga penting, baik itu dalam keluarganya, baik itu terhadap bawahannya, bagaimana dia merangkul semua itu. Nah, dan itu sampai hari ini belum ditentukan oleh bakat seseorang dan tidak dapat pelajari. Nah, ini menjadi PR buat kita. Oke, yang berikutnya. Ini adalah 4 fungsi manajemen yang perlu bagi sebuah organisasi, yaitu ada perencanaan, adalah menyusun strategi dan merancang aktivitas kerja organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya bahwa dia merancang apa yang dia nanti mau mencapai itu, atau target kerja. Misalnya 1 bulan ke depan ini kita harus menjual 50
ton misalnya. Kalau tidak mencapai itu berarti ya perencanaan itu gagal. Berarti kita harus mengevaluasi lagi. Nah, terus yang berikutnya, pengorganisasian adalah proses dalam tahap perencanaan digambarkan dalam struktur organisasi ya yang tangguh dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Nah, ini juga penting ketika dia sudah mendapatkan atau dia merencanakan dengan baik, dia mengimplementasi itu dalam sebuah organisasi. Jadi semua elemen itu mempunyai tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan itu. Artinya bahwa contoh misalnya begini, pemasaran itu atau promosi itu dia harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau perubahan lingkungan. Misalnya di era offline, tetapi ketika di era pandemi seperti ini, dia menyesuaikan. Artinya dia tidak berorientasi lagi pada offline tapi online, yaitu dia distribusi barang lewat digital dan dia bisa pengantaran sampai ke tempat konsumen itu berada. Nah, itu contohnya seperti itu perubahan lingkungan di era pandemi seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah pengarahan tahap di mana program implementasi oleh seluruh elemen organisasi. Artinya bahwa apa yang sudah direncanakan itu diimplementasi dalam sebuah organisasi. Baik itu semua elemen yang terlibat itu mengadopsi itu atau melaksanakan perintah atau melaksanakan delegasi kewenangan itu terhadap bagian-bagian itu dan menjalankan itu. Itu pengarahan. Jadi pengarahan itu juga penting, 4 ini fungsi. Terus yang terakhir adalah pengendalian. Adalah upaya untuk memastikan bahwa semua kegiatan dijalankan bisa berjalan dengan target yang sudah ditetapkan. Artinya bahwa target itu ketika sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka itu menjadi penilaian yang baik. Tetapi ketika tidak mencapai target itu, maka perlu dievaluasi seperti itu, dan seluruh kegiatan yang sudah selesai harus dievaluasi seperti itu. Ini 4 fungsi manajemen yang perlu di dalam sebuah organisasi. Nah, yang berikutnya tingkatan manajemen, yaitu top manajemen menentukan tujuan organisasi, yaitu fungsinya, tupoksinya, menentukan tujuan organisasi atau kebijakan dan strategi, membuat keputusan jangka panjang. Middle management mengawasi beberapa unit kerja dan implementasi rencana-rencana yang konsisten dengan tujuan top management. Nah, itu middle dia mengawasi. First line management memberi perintah dan membantu kerja manajerial personal memutuskan masalah operasional jangka pendek. Nah, ini bagian bawah yang dia memberi perintah seperti itu. Jadi terus yang berikutnya adalah manajer profesional. Artinya menggunakan keterampilan teknis untuk melakukan berbagai tugas. Artinya ini mereka punya kemampuan. Jadi ada top management, ada middle management, first line management, dan manajer personal, non manajerial personal. Nah, ini dia menggunakan keterampilan atau kemampuan teknis untuk melakukan berbagai tugas yang ia lakukan. Jadi kemampuan ini biasanya top management menempatkan mereka mempunyai tugas-tugas tertentu yang sifatnya mencakup atau dia bagaimana melakukan pencitraan ini terhadap organisasi luar. Artinya dia punya kemampuan digital yang sangat baik, contohnya seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, tugas seorang manajer yang pertama adalah memimpin organisasi. Bagaimana dia memimpin organisasi, bagaimana dia kedua mengatur dan mengendalikan organisasi, artinya mengatur apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bawahannya itu, ya, terus mengendalikan, terus bagaimana mengembangkan organisasi itu ke depan. Apakah memang sesuai dengan perubahan lingkungan atau perubahan zaman, ya itu harus mengembangkan itu supaya organisasi tetap hidup terus. Terus yang berikutnya adalah mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Nah,
Ini masalah yang dihadapi oleh organisasi itu adalah elemen-elemen itu sendiri.